punya pengalaman empiris, ya kan? Empiris ya, empiris begini. Kita sharing-sharing lah. Nah, empiris begini. Saya tuh kan di kampung nih, di kampung ya. Saya nggak nyebut kampung saya, cuma di gunung ini ya. pengalaman Bang Eka ya. Empiris nih di gunung ya, karena saya dari gunung, ya kan di di gunung itu. Nah di situ begini ceritanya. Rumah saya itu rumah tua ya, rumah tua, rumah termasuk rumah yang paling tua di situ, ya kan. Karena dia tuh Batu itu kan ada Gusti kan dia. Jadi di situ rumah itu termasuk kalau dilihat dari depan sih agak angker soalnya, karena rumah tua kan, angker ya, besar, tua, jadi agak kesan angkernya tuh kan ada tuh. Makanya kalau malam orang kalau udah dulu kan nggak ada lampu tuh, listrik tuh nggak ada, jadi hanya bergantung kepada mesin diesel, ya kan, yang nyantol yang buat ngidupin lampu di masjid. Nah, habis isya ketika mati semua. Jadi kampung itu pada nggak ada lampu lah, padahal andalan senter biasanya. Nah, jadi kalau lewat depan rumah itu cepat tuh. Orang lihat tuh cepet ya jalannya. Kenapa? Karena memang kelihatannya agak angker, depannya itu agak angker tuh. Karena ada batu-batu yang begitu kan. Nah, pada suatu saat ya kan, saya tuh lagi tidur tuh ada beberapa kamar ya, kamar depan, kamar tengah, kamar belakang. Di kamar belakang datuk saya tuh, ya kan, datukku tuh, dia umurnya meninggal umur 110 tahun, yang merawatkan aku tuh, karena dia udah pikun dia Gusti itu, dia udah pikun, ya saya yang merawat. Saya sering ditinggal sendiri. Kenapa saya jaga rumah? Karena nggak ada yang jaga, kalau nggak saya, nggak aku kan gue yang jaganya. Ketika tidur di ruang tengah, yang sebenarnya tuh aku jarang tidur situ. Aku kan biasa tidurnya di ruang depan gitu. Nah, aku tidur di situ. Di situ ada benda-benda pusaka juga, ada kan peninggalan waktu penyerangan satu benteng di situ, perang Banjar lah. Nah, jadi ketika itu ada saya diperlihatkan, bukan melihat ya, diperlihatkan suatu sosok yang sempurna. Arti sempurna maksudnya panca indera memberikan informasi tentang keberadaan sosok itu. Sempurna ya, sempurna. Tapi yang membedakan tuh adalah bentuknya saja. Dia sempurna, artinya disempurna di sini maksudku tuh panca indera memberikan informasi. Ya kan, informasi bahwa ada nih, lo kok ada nih, nah, gitu kan. Nah, tapi bentuknya agak beda. Jadi bentuknya itu memang dia tidak bisa disebut seperti bentuk manusia seperti kita kan, ya. Tapi dia agak tinggi, besar tinggi, ya kan. Ininya agak besar ya. Jari-jarinya, besar, dia besar ini. Nah dia buka kelambu. Saya kan di kampung itu biasanya tidur tuh pakai kelambu. Karena orang kampung tuh percaya. Nah ini tadi saya bilang percaya kalau nggak pakai kelambu nanti dikirimin macam-macam. Gitu, Lalu biasanya di kampung tuh kelambu tuh dikasih apa gitu, ayat-ayat apa, cermin apa gitu kan. Nah, benda-benda. Katanya sih kelambu tuh untuk menjaga kejahatan di waktu malam. Wah, gitu. Jadi kalau yang bersifat supranatural. Ya kata orang-orang sekarang santet begitu. Gitu kan. Atau telu, atau kalau orang kampung kalau diguna-guna, kalau digawi orang, gitu kan, begitu ceritanya. Nah, dia itu, ya makhluk itu, dia buka tuh. Nah, berarti itu makhluk, orang mungkin akan menyebutnya jin ya, begitu. Dia tuh sempurna, dia bisa menyentuh benda, secara fisik dia bisa membuka kelambu saya itu. Nah, ketika saya melihat, saya tuh guling-guling di dalam kelambu tuh. Tapi dia nggak ganggu. Nah, dia berdiri aja nggak ganggu. Berapa itu lama juga saya melihatnya, cukup lama. Kemudian dia tutup. Habis tutup dia nggak ada lagi. Nah, saya tanyakan kepada paman. Nah, aku bilang ceritain. Dia bilang itu dulu sahabat untuk menunggu rumah. Karena kakek saya kan dulu itu datukku itu pembakal. Nah, karena pembakal kan kepala desa, dia harus orang yang memiliki kemampuan finansial, ya kan, karena dulu pembakal kepala desa atau pembakal itu nggak digaji, dia harus memiliki finansial yang cukup. Dan mungkin dia nggak tahu kan, orang kan macam-macam, bisa ada suka nggak suka ya. Lalu dia ada semacam sahabat yang ditempatkan di situ. Itu
Dari bangsa jin. Ya kalau orang menyebut tuh bangsa jin gitu. Ini Piris ini. Nah kedua, Artinya tidak artinya Bang Eka sendiri melihat bukan tidak melihat, ada- diperlihatkan gitu saya ulangin agar tidak salah persepsi nanti kan gitu, nggak salah persepsi. Berarti nggak ada unsur kehendak atau Nggak keinginan. ada, nggak ada, nggak ada, nggak Nggak ada. seperti orang-orang yang Oh enggak seperti orang pengen Masuk, punya hasrat, punya keinginan, pengen ingin melihat jin, punya terus jin. tirakat ke gunung, ke gua, ke sini, ke situ, ya kan? pakai amalan ini, Pakai amal amalan itu. itu. Nah, itu urusan dia lah, tapi capek dia. Benar atau tidak, kembali kepada dia sendiri. Dia jujur apa enggak? Dia jujur. Jujur apa enggak? Itu aja. Nah, kan? Jujur apa tidak gitu. Ya, Nah, ya. ya kan? Nah, yang kedua, ini Piris nih. Di kampung saya itu, di kampung aku itu, ya kan? Kampung apa namanya, Bang? Saya nggak nyebut lah. Ya, ya. Oh, Terprivat iya. salahnya. Nah, kalau kita mau mandi, kan di kampungku tuh sangat orang di kampung itu nuansa agamanya sangat kuat. Laki-laki tidak boleh mandi itu pakai celana pendek, Iya, iya. nggak boleh kelihatan aurat, nggak boleh Oh, lagi. iya, iya. Kalau ketahuan, ada yang melihat ketika kamu misalkan jadi imam, tapi pernah mandi pakai celana dalam, nggak bisa Celana lagi pendek. jadi imam, nggak bisa lagi. Ada tradisi ya. Iya, Nah, agak kuat di situ, kuat di situ tradisinya. nah, tradisi Dulu agamanya. perempuan kuat. nggak ada yang pakai lepis tuh, nggak ada dulu, nggak ada di situ. Dianggap tabu masih lepis. Oh sekarang sih bebas dah, kan udah Setelah berubah. Nah, kebiasaan di kampung itu kalau laki-laki mandi itu kalau nggak jam 5 pagi, jam 6 pagi. Karena kalau jam 7 itu ibu-ibu pada mandi ngumpul. Oh, gitu. Nah, di Kalau sungai, di iya dia kan cuman pakai lanting ya nyebutnya. Ya, ya. Yang dari paring itu yang ngembang di air tuh Ya. di sungai. Nah, kalau jam 7 jam 8 itu udah ibu-ibu tuh. Ibu-ibu Para ada. wanita, Ya. para wanita. Nah, kita agak risih kalau ketemu ibu-ibu soalnya dia suka embuli. Ya, Embuli. setelah itu Nah, ketika saya mandi sekitar jam kan kita subuh bangun ya, karena kebiasaan di kampung itu kan saat subuh kan gitu. Nah, saya turun pakai senter, saya nggak pakai senter, cuma pakai lampu colok ya, keteng-keteng begini, lampu colok itu dibawa gini kan. Nah, saya turun jam 5 atau jam berapa ya, jam turun mandi lah itu jam 5 lah, bukan jam 6 turun. Nah, turun kan kalau di kampung tuh dia agak curam gini kan. Nah, lantai itu kan di bawah nih. Nah, saya turun pelan karena dia agak licin. Kalau kepleset kita kan jatuh nih. Ya. Nah, turun, nyampe lah tuh lantai itu. Saya duduk mandi, kan gelap tuh, karena embun gelap masih kan. Mandi saya soalnya di situ juga ada buaya kan. Jadi kita juga agak sedikit was-was. Nah, ketika nyampe di situ, saya mandi-mandi, tiba-tiba begitu ya kan, ada sosok yang saya bilang sosok gitu. Itu sempurna bentuknya. Atau sempurna tadi kan panca inderaku tuh memberikan informasi. Ya kan? Iya. Kalau panca indera telah memberikan informasi tentang ada sesuatu, ya kan? Mata melihat kan? Ya. Perempuan. Ya, perempuan. Turun dia Nah, di atas. Dia nggak bawa apa-apa. Cuman dia pakai orang bilang tuh apa ya? Dia di dada gitu turun. Dia pakai baju, nggak pakai yang kayak pocong tuh enggak. Gitu ya. Orang kan pocong tuh enggak pakai pocong-pocong begitu. Dia Dia rapi. seperti layaknya manusia. Iya, seperti kita lah, gitu. Seperti gitu. perempuan-perempuan yang sering mandi lah gitu. Cuman bedanya dia tidak bawa perlengkapan mandi. Kalau perempuan di kampung kan kalau dia jam 7 tuh mandi, dia bawa cucian, bawa sabun, bawa ember, isinya odol, sabun, sampo. Dia enggak, dia biasa aja turun. Dia turun perlahan. Nah, saya nengok kiri, nengok lagi, gitu kan. Iya. Nah, tapi ketika dia nginjek, kan lanting tuh ada kayu nih. Ada kayu jembatan titian lah. Nah, Mengapung. buat kita menuju ke situ, nah itu kan dari ulun tuh biasanya kan biar enggak karena dia air kan di situ. Nah, ketika dia nginjek itu enggak goyang. Biasanya kalau diinjek itu goyang begini kan lantingnya itu. Kan ada beban ya. Iya, ada beban. Aku liatin aja. Cuman akunya tuh makin
ke depan kan, karena takut juga kita kan. Cuman akhirnya aku mandi nggak konsentrasi lagi, akhirnya saya konsentrasi lihat itu sosok. Ya, ya, terus Nah, saya liatin, nah dia masuk ke WC, orang kita menyebutnya jamban ya, ya jamban ya. yang ada di lanting itu. Nah, ketika dia masuk ke WC, sorry, tiba-tiba hilang. Hilang. Nah, ketika hilang saya langsung loncat kabur saya itu. Ya kan? Kabur saya itu. Karena dia hilang. Aku tuh kaburnya itu, tau nggak kaburnya itu? Nggak mikir apa lagi. Lampu ketinggalan. Perlengkapan mandi, anduk apa sih itu ketinggalan. Ini masih ada sabun nih. Saya lari. Wah, begitu. Jadi Bang Dulu Eka kan masih- menduga itu sosok itu jin. Nah, mungkin orang menyebutnya jin, tapi saya susah juga mendefinisikan jin. Tapi ada sosok seperti itu. Apakah dia jin? Mungkin, kan mungkin saya bilangnya. Apa bukan jin? Mungkin juga tidak. Tapi saya melihat sosok seperti itu. Nah, itu. Nah, begitulah pengalaman empiris, pengalaman yang langsung dialami gitu. Tapi bukan melihat ya, diperlihatkan gitu. Nah ini, ya kan? Karena kesadaran masih ada. Panca indera sempurna, berfungsi dengan baik waktu itu kan. Sebab ini kan ada video potongan-potongan yang beredar di Facebook, medsos itu, perkataan pesulap merah disanding dengan ceramahnya Habib Lutfi gitu loh. Apa Nah, dia jadi ngomong? Saya nggak lihat itu, jadi saya nggak ini lihat. saya Aku nggak lihat itu. jadi ini saya catat, Heeh. Ya nggak lihat. ini. Tunggu, nah saya catatkan ini. Jadi pesulap merah itu ngomong Ya, begini, dalam agama saya sendiri, oke. umat Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal gaib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Baik, oke. Dan syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Baik, oke. Bahkan setegas itu, mau kiai mau ustadz siapapun baik. itu yang mengaku bisa melihat jin, Oke. syahadatnya perlu dipertanyakan. Baik. Melihat ya. Nah, satu sisi Habib Lutfi dalam ceramahnya itu, ini saya kutip ini, saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin, rombongan silaturahmi, Oke. ganteng-ganteng, bagus-bagus Ya. wajahnya itu ya maksudnya. Nah, cuman bedanya di kakinya saja. Kakinya itu ada yang kayak bebek, ada seperti angsa, kemudian ada yang berkaki kuda. Baik. Nah, artinya dari ceramah Habib Lutfi itu disimpulkan beliau melihat sosok itu sempurna layaknya seperti manusia, karena bagus-bagus, ganteng-ganteng, tetapi tidak sempurna dalam batang materinya itu. Nah, yang terlihat itu gitu loh. Dia didatangi. Nah, menurut Bang Eka sendiri gimana ini? Tadi saya mengutip tadi itu, kalau nggak salah ya, di situ aku mengutip ya, didatangi kan. Itu Ustadz sama namanya Habib Habib Lutfi itu didatangi kan. Dia nggak minta didatangi, dia nggak minta untuk melihat, ya kan, dia tidak minta ingin tahu, ya kan, tidak ada hasrat, tidak ada keinginan untuk mengetahui itu, tapi didatangi. Yang namanya datang, nah, ya kan datang. Tidak Cuma direncanakan. ya tidak direncanakan, tetapi si Ustadz Habib Lutfi itu kan, melihat ada yang janggal dalam sosok itu. Nah, yang janggal di situ, di mana janggalnya? Dia melihat di kakinya, dia melihat ininya. Nah, kejanggalan itu lalu melahirkan satu definisi atau pernyataan bahwa ini bangsa jin. Nah, begitu kan. Tapi kalau didatangi,
Saya nggak bisa membahas itu. Kan didatangi. Berarti unsurnya itu beliau itu diperlihatkan juga Nah, dalam konteks seperti itu. didatangi lalu diperlihatkanlah kepada Habib itu. Gitu. Kan kalau didatangi, kalau diperlihatkan, bisa nggak kita apa? Jadi kembali ke konteks Ah. awal tadi, kalau Bang Eka menyatakan bahwasanya tidak ada konsep metode-metode apapun yang jika diniatkan untuk melihat Tidak jin. ada. Kenapa di Quran itu jelas kamu tidak mengerti. Kan begini, saya pernah di Quran itu ada saya kutip ya, terjemah itu seperti itu. Saya surah Al-Jin itu ya. Wah, sesungguhnya manusia itu tidak mengetahui keberadaan jin itu dan bagaimana cara mereka hidup. Artinya tidak ada satupun yang dimiliki oleh manusia ya kan, yang didapat dari informasi panca indera yang diberikan yang bisa diberikan informasi oleh panca indera tentang peradaban jin itu. Bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka bermasyarakat dalam masyarakat jin berinteraksi, itu, ya. bagaimana tata kelola ekonomi mereka, ya, apakah mereka hidup seperti kita, apakah dia makan, tumbuh, berkembang biak dan mati kan gitu. Ya. Kan tidak ada informasi tentang itu dari panca indera kita. Ya kan itu. Nah, tetapi jin itu mengetahui keberadaan manusia itu. Nah, karena begitu kan. Nah, karena kalau kita berpikir begini, kalau kita berpendapat ya, berpendapat bahwa jin itu adalah merupakan dia energi, yang namanya energi, satu kotak itu mungkin bisa ribuan jin. Kan cuma energi, kan tidak bersifat fisik kan gitu, tidak bersifat sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera. Nah, informasinya. Kalau dia tuh energi, satu kotak rokok itu bisa saja jin itu ribuan. Kalau dia Ya, energi ya, kan begitu. Tapi kalau bentuk fisik nggak mungkin satu kotak rokok, nggak mungkin. Iya, iya, iya. Semut saja kan penuh satu kotak rokok kan juga. Nggak muat kalau satu miliar semut dikasih di taruh situ kan, karena dia bentuknya fisik gitu. Nah ini. Jadi kalau orang itu diperlihatkan, didatangi, itu mungkin tidak ada unsur nafsu ya. Gue bilang mungkin saja itu memang diperlihatkan oleh Allah adalah atas makhluknya yang dimana manusia tidak bisa untuk mencapai itu dengan panca inderanya yang diberikan. Lalu Allah memperlihatkan kebesarannya itu. Agar berinteraksi. Iya, sehingga terjadi interaksi. Tapi karena yang datang ini juga Islam, agamanya kan, nah terjadilah semacam dialog mungkin ya, atau saling silaturahmi. Ya kan? Nah, ya begitu. Begitu. Karena Allah kan tidak menjadikan jin manusia yang bertakwa. Berarti jin itu juga disebut. Dibebani dengan ketakwaan juga. Tidak ada manusia, jin juga dibebani ketakwaan. Kenapa jin itu ketika dibebani oleh ketakwaan, anggap saja dibebani ya, ini jangan disalahartikan diberikan tanggung jawab akan ketakwaan, berarti dia itu memiliki ya kan kemampuan ya kan berpikir, memiliki kesadaran, memiliki emosi, ya kan, ya kan, Layaknya manusia. layaknya gitu. seperti kita, tetapi dia dibentuk dari yang bersifat energi kan. Bahan lainnya Ya, yang energi. tidak Dulunya kita juga tidak bersifat fisik seperti ini dulunya, ya kan, tapi di sana kita tidak memiliki kesadaran. Contoh bisa alastu birabbikum qalu balasa. Nah, ya kan, ya kan, sebelum kita ini kan berbentuk fisik, kita dulu berbentuk energi ya bilang kan, yang sebutannya mirruhi ya loh. Nah, kayak gitu. Nah, bisa ngomong, benarkah aku nih Tuhanmu, kan begitu. Iya, Bahasa sederhana ya. Dalam bala. Iya, Allah bala itu kan, Allah bala itu. Nah, akhirnya apa? Lalu itu menyebutnya apa? Benar kau Tuhan kamu. Pertanyaan saya, adakah napas di situ? Bagaimana bisa menjawab, bisa berdialog, ya kan? Tetapi tidak ada napas di situ, tapi dia hidup. Nah, energi apa yang membuat dia hidup di situ? Gitu. Iya. Nah, itu artinya kita pun dulu Energi bentuknya. bahwa kita pun awalnya juga dalam bentuk energi yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita berpikirnya sederhana kan, nggak mungkin lah kita bisa ngomong membenarkan Tuhan, sedangkan kita kan nggak ada bentuknya. Karena bunyi itu akan
bunyi itu akan terjadi apabila ada benturan. Ada gelombang, ada benturan, dan berada pada ruang 4 dimensi, kan gitu. Nah, kalau di antariksa kan nggak bisa tuh, nggak ada angin, nggak ada apa, karena nggak ada kan di situ. Nah, jadi ketika kita ngomong, makanya mulut ada rongga, ada lidah, ada pita suara. Nah, berarti ada benturan, dengan benturan-benturan itu menimbulkan vokal, kan begitu. Nah, gitu. Nah, tapi ketika di alam, entah apa alam namanya, orang menyebut alam rahim, menyebut alam apa, kan begitu. Tapi tetap terjadi dialog imajiner, kan seperti itu. Jadi perkara dimensi jin itu sebenarnya nggak perlulah kita sibuk untuk mencari. Kita tidak perlu sibuk ngurus urusan jin itu ngapain, ya kan? Ngapain juga kita ngurus jin, ya kan? Kita tidak disuruh oleh agama ngurusin jin, tuh nggak disuruh, nggak ada suruhan, ngapain juga ngurusin jin, ya kan? Nah, tapi ketika kita bicara misalnya waswisupi sudurina semina jannati wanas, kan begitu, karena waswisupi sudur yang berbisik-bisik misalnya kan, di dalam dada itu dari jin, dari manusia, kan gitu kan. Itu berbisik-bisik di dalam dada. Emang ada pernah dengar ya berbisik di dalam dada, bukan berbisik di dekat telinga. Kalau kita mau mikir bagaimana tuh, Iya. kan aneh bahasanya. Ada jin yang waswisupi sudurinas minazinnati wanas, yang berbisik-bisik di dalam dada, di balik dada. Kenapa dia nggak berbisik di telinga? Karena Berarti ada sesuatu di sini yang ada perbedaan alam, perbedaan dimensi gitu. Nah, kan gitu. Frekuensinya berbeda, gelombangnya juga berbeda. Jadi kalau kita mendengar bisikan jin itu apa, ya kan, tentu kita harus mengikuti gelombangnya, ya kan, berbisik-bisik di dalam dada. Nah itu satu hal yang perlu kita ya kita diketahui kupas nanti ya, juga, kita iya. kupas nanti ya. Iya. Kita harus kupas itu. Kayak menarik ini. Iya kan, karena dimensinya aneh itu. Kenapa misalnya kan, hati-hati loh misalkan telah ada jin tuh yang berbisik-bisik dekat telinga, kan begitu kan, gitu. Oh iya dong, kan artinya ya kan dekat telinga, jadi gitu. Tapi kan di badan dada, bagaimana sih teks bisikannya itu, teksnya itu bagaimana, ya kan? Nah, artinya kita disuruh untuk masuk ke dalam diri kita sendiri, karena informasi itu sesungguhnya ada pada diri kita sendiri. Semakin kita dalam masuk ke dalam diri kita, maka semakin banyak informasi yang kita dapat. Kita tidak mungkin mendapatkan informasi di luar daripada diri kita sendiri, kan begitu. Terus ini Bang Ika, ini terkait yang pernyataan-pernyataan juga yang netizen itu juga menganggap itu juga ada yang pro dan kontra terkait pesulap merah ini, mengatakan dukun itu selain yang beranak itu cuma 2. Kalau nggak nipu cabul. Nah, ini seperti apa? Sebab banyak paranormal atau dukun-dukun ya yang merasa tersinggung atau ya seperti itulah, katakanlah. Begini, kita tidak bisa menyatakan begini ya. Contohnya maaf ya. Gini. Kalau bisa, nah, contoh bisa. Begini, itu kan dia mengeneralisasi ya, sifatnya mengeneralisasi. Iya. Kalau dukun itu kalau tidak cabul nipu, berarti kan ada generalisasi. Ya kan? Ya, menganggap semua yang berlabel dukun kalau nggak nipu cabul. Kecuali dukun beranak. Nah, tapi kan tidak semua dukun beranak. Pernyataan seperti itu kayak apa gitu loh. Inilah ini yang jadi masalah di sini. Jadi yang ribut sekarang kan persatuan peguyuban dukun, sampai dukun itu saya melaporkan, ya, sampai bereaksi dan sebagainya. Apa sebenarnya apa yang ingin dibela mereka? Maksudnya lu ngomong itu jangan seenaknya, kan gitu. Itu kan dia mengeneralisasi, ya kan. Contoh misalkan maaf bisa orang Jawa itu rajin, ya kan.
Padahal belum tentu. Belum tentu. Iya. Nah, itu kan jadi saja. Ternyata mungkin saja ada yang malas, Iya. kan begitu kan. Ya, Kan? sebab emang ada yang Nah, protes begitu kayak itu. Nah, yang jadi masalah generalisasinya itu. Kalau dia ngomong misalnya, ya ada misalkan dukun itu yang baik, yang tidak hanya dukun beranak, dukun ini, ya kan? Tidak semua sih, iya kan? Nah, Iya. tidak kesalah- tidak jadi boleh kita mengeneralisasikan itu, tidak boleh. kesalahan fatal pesulap merah itu Generalisasinya itu. sudah mengarah pada propaganda Iya. menjelekkan semuanya. Iya. Berefek itu pada dasarnya. Ya berefek akhirnya. Nah, dan kecuali dukun beranak. Berarti semua dukun beranak itu tidak pernah nipu, tidak pernah apa? Cabul. Ada nggak dia penelitiannya? Ayo. Data kajian ilmiahnya ada nggak dia? Surveinya ada nggak? Pernah nggak dia menanyakan? Pernah nggak dia mensurvei? Ya kan? Penelitian, pengkajian, pernah nggak? Itu kan juga klaim juga akhirnya. Nah inilah yang menimbulkan polemik persoalannya. Kan itu. Iya. Gimana dia? Kalau menurut Bang Eka sendiri soal dukun tuh gimana? Ya ini dukun tuh Ya, kan ini tambahan informasi. begini. Ya. Di kampung itu ada orang yang memiliki kelebihan, misalnya kelebihan ya. Dulu kan nggak ada dulu nggak ada dokter, nggak ada mantri, nggak ada apa ya. Ada seseorang memiliki kelebihan, dia bantu orang, nolong orang, Baik medis baik maupun baik medis ya. non medis misalkan kan, atau dia punya memiliki kemampuan mengambil kekayaan alam itu pengobatan atau apa ya. Hanya mereka diberikan satu gelar ya, atau suatu julukan misalnya dukun. Nah, tapi konotasi dukun ini kan jelek ini persoalannya. Karena ada yang berbau melukai orang Ya. seperti santet. Iya. Ya kan, membuat perceraian. Tapi bisa. jangan dulu kita nih. Ada orang punya profesi sebagai, anggap saja misalnya anak kiai misalnya. Orang melihat, wah ini pasti alim, pasti. Ternyata ketika dia berbuat sesuatu yang melawan hukum, baik itu hukum positif maupun hukum agama, bagaimana? Jadi kan kita tidak bisa menempatkan dalam satu wadah secara generalisasinya, nggak bisa gitu. Nah jadi dukun itu ya kan ada satu julukan yang diberikan oleh satu komunitas atau satu masyarakat karena keahlian seperti dukun beranak misalnya, karena dukun beranak. Tapi kalau di kampung itu sangat jarang terjadi hal-hal yang sifatnya itu kan melawan baik itu hukum adat atau hukum positif ataupun hukum yang sifatnya itu kan yang merugikan orang lain. Dukun beranak itu dulu sangat membantu masyarakat karena di gunung-gunung itu cari bidan susah, nggak ada bidan mau di gunung sono yang nggak ada lampu, apalagi sekarang nggak ada HP, nggak ada. Hanya yang berperan aktif untuk membantu wanita melahirkan. Orang yang punya kelebihan. Itu dukun, dia dihormati, dia dihargai. Kenapa? Karena dia memiliki satu keahlian yang akan membantu dalam proses kelahiran. Nah, ini dukun beranak. Kalau kena penyakit-penyakitnya. Yang aneh lagi ada dukun santet. Nah, kan dia sebagai dukun juga bisa menyantet orang, Melukai orang, ya. melukai orang kan gitu. Tapi kita tidak bisa juga mengklaim-klaim misalnya dengan perkataan-perkataan yang sebenarnya kita sendiri tidak pernah melakukan satu penelitian dan pengkajian, ya kan? Nggak ada data surveinya misalnya kan, nggak bisa juga. Karena teman menyangkut pribadi. Jadi perkumpulan dukun Indonesia itu, karena mereka tuh merasa digeneralisasikan oleh pesulap merah gitu. Nah, sedangkan dia dilabeli dengan dukun, nggak pernah kayak gitu. Saya nggak pernah nipu orang, saya nggak pernah melakukan pelecehan seksual. Nah kan begitu. Iya. Dia merasa bahwa saya tidak medis. Sekarang dukun adalah sebagai profesi ya, saya anggap ya, profesi. Dia merasa profesi dia ini kan semacam diserang gitu kan. Nah ini persoalannya. Saya bukan maksud membela ya, tapi saya mendudukan satu perkaranya saja. Jangan mengeneralisasi, kan begitu. Kan itu. Oke. Terima
Terima kasih atas Oke. diskusinya malam ini, Bang Eka.